Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Meilanda. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini didokumentasikan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampunya Ibu Syamsiani, MPD. Pada kali ini saya akan membahas temanya itu tentang kepemimpinan, dan judul besarnya yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional dapat mempersatukan Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona. Ideologi dan falsafah hidup kita yaitu Pancasila saat ini sungguh sedang diuji kepada seluruh bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air kita. Jika kita sungguh-sungguh mengakui ketauhidan yang maha kuasa, seperti pada sila pertama Pancasila, maka kita seluruh bangsa Indonesia harus betul-betul ikhlas dan tawakal dalam menerima musibah dari wabah virus corona yang merupakan sebagai bagian dari ketentuan dan takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kita tidak bisa menerima semua ini sebagai sesuatu yang di luar kekuasaan dan nalar kita sebagai manusia biasa, maka hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Yang pertama itu kita bisa mengalami pecah pembuluh darah di otak, dan yang kedua bisa mengalami gangguan jiwa atau sakit jiwa. Jika kita, bangsa Indonesia, betul-betul memiliki rasa dan kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab, seperti tertuang dalam sila kedua Pancasila, maka inilah saatnya kita membuktikannya. Apakah kita sudah adil dan sungguh beradab jika kita tidak bisa menahan diri untuk tidak sering keluar rumah, apalagi berkumpul dalam keramaian? Supaya tidak memperparah penularan dan penyebaran virus corona, kesadaran untuk mewujudkan sila kedua Pancasila dalam masa pandemi tingkat dunia ini sekaligus juga membuktikan eksistensi dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia sungguh-sungguh diuji persatuannya dalam menghadapi ujian yang tidak mudah dari Tuhan yang Maha Kuasa ini. Kemudian, dengan partisipasi dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pak Presiden, yaitu Bapak Jokowi beserta para menteri kabinet dan seluruh jajaran pemerintahannya, untuk mengimplementasikan dan mewujudkan sila keempat dari falsafah hidup bangsa kita, yaitu Pancasila, serta khususnya sila kelima, yaitu berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui berbagai langkah strategis dan taktis demi masa depan Indonesia. Langkah strategis dan taktis yang dilakukan pemerintah demi masa depan Indonesia yaitu yang pertama itu memberikan jaminan pelayanan kesehatan. Yang kedua itu memberikan jaminan ketersediaan bahan pokok pangan. Yang ketiga, memberikan jaminan keamanan. Yang keempat, memberikan jaminan ketersediaan listrik, BBM, dan gas. Yang kelima, memberi jaminan ketersediaan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi. Dan yang terakhir itu memberikan jaminan insentif dan bantuan ekonomi. Dilihat dari stabilitas politik itu pasti terjaga apabila semua langkah strategis dan taktis di atas sungguh-sungguh dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, maka sudah tentu seluruh rakyat Indonesia akan hormat, patuh, mendukung, serta melindunginya. Karena sudah terbukti bahwa mereka adalah pemimpin dan pemerintahan yang amanah. Siapapun yang menghadang apalagi mencercanya, pasti akan berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Mobilisasi seluruh pasukan TNI dan Polri untuk menjamin terlaksananya
seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sudah saatnya mulai dipersiapkan. Siapapun yang berani mengganggu terlaksananya semua tugas pokok pemerintah dalam keadaan darurat wabah virus corona sudah bisa dianggap sebagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi, ayo kita bersatu, pemerintah dengan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita Indonesia dan Pancasila sungguh-sungguh ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.